Ben ra sepi, sepaneng ngalamun ngantuk itu ya saya teriak-teriak gung liwang liwung, berdalane gung liwang liwung. Saya mendapatkan ilmu kehidupan yang sangat-sangat luar biasa di situ. Alhamdulillah, jadi banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, izin saya mengenalkan diri. Saya Aditya Putra Tama. Profesi saya konten kreator, nyambi jadi kontributor di stasiun televisi plat merah. Awalnya itu Mas Diodoran main ke rumah, ngobrol-ngobrol-ngobrol, nemeni Mas Dio ngonten, terus akhirnya Mas Dio, wis mbok kamu bikin konten baik, kowe ngonteno masak-masak sama istri, opo ngonten di pantai masak. Awalnya YouTube waktu itu, terus saya lakukan Mas, dengan gigi saya lakukan, hampir setiap hari ngonten dapat 10 konten leren. Karena waktu itu kosnya tinggi, melaju dari sini ke pantai untuk masak, bikin video itu waktunya juga tidak sebentar. Kemudian 10 konten itu saya istirahat sejenak sambil mencari formula apa yang pas di saat COVID, tapi saya tetap bisa beraktivitas bikin konten. Akhirnya waktu itu sempat ngonten masakan-masakan istri. Jadi kebetulan istri tiap hari masak, ya udah sekalian saya konten. Kebetulan masaknya masak-masakan rumahan, dan di saat COVID banyak perantau yang tidak bisa pulang ke kampung halaman. Nah, harapan saya melalui konten itu bisa mengobati rindu-rindu perantauan kampung halaman melalui video itu Mas. Kebetulan saya punya akun Instagram Beritain Aja yang saya kelola dengan beberapa teman. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dapat ide, saya punya list data beberapa kuliner legendaris di Gunung Kidul yang jualan udah puluhan tahun, bahkan ada yang sejak Indonesia perang. Itu saya kumpulkan, saya data, kemudian saya berangkat ngonten. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, di Instagram kontennya itu mendapatkan respon baik. Nah, harapan saya dengan konten itu, saya pengen membangun jati diri kita sebagai masyarakat Gunung Kidul itu bangga dengan kuliner warisan leluhur. Jika itu dinaikkan di sosial media dan banyak lagi yang tahu, terutama generasi muda banyak yang tahu, kan jadi ada generasi konsumennya, ada regenerasi baru. Kalau pengalaman yang saya alami, saya mendapatkan ilmu kehidupan yang sangat-sangat luar biasa di situ. Saya dapatkan dari pelaku-pelaku kuliner legendaris. Bisa komunikasi dengan warga setempat, dapat saudara baru. Badhe patus nopo Mas? Badhe jajan. Tenggene Mbah niki, kebablasan Mas, ten riko ten Walik Gunung. Masya Allah, itu nek diomong ke fisiknya ya fisiknya kesel, tapi batinnya puas. Nuwun Bu, matengan dereng Bu. Napa niku? Lontong pecel. Niku pinten Bu? Sadean sampun dangu Bu. Sayur iki karo lontongnya Kalau saya nggak bisa apa-apa Mas sebenarnya. Saya cuma datang, bikin video, upload. Efek dari itu semua itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa Mas. Nek ngomong ke kepuasan, ora bakal puas-puas terus Mas. Tapi ketika ditutup dengan syukur, apapun itu pasti akan merasakan kepuasan, kebahagiaan. Kula pareng rin, sehat-sehat nggih, Mbah. Ora susu. Pun matur sembah nuwun nggih, Mbah. Nggih, pareng, Mbah. Waktu
waktu itu kontennya sendiri dan rasepi sepaneng ngalamun ngantuk itu saya teriak-teriak gung liwang liwung berdalane gung liwang liwung. Itu bahasa-bahasa zaman dulu yang sangat familiar dan sekarang jarang digaungkan lagi. Nah itu saya gaungkan lagi, gung liwang liwang sepi, tidak ada orang sama sekali. OTW berburu kuliner Nusantara memasuki zona gung liwang liwung langite sisik. Kalau bersapaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kata sapaan itu sebenarnya untuk mengingatkan saya sendiri bahwa capaian yang saya lakukan ini yang bisa tercapai tanpa berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa tidak akan terjadi. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa berjumatan neng Mekah atas berkat rahmat Allah suasananya ya Allah. Saya belajar mempraktekkan meta fakta. Meta itu kan yang tidak terlihat, usaha yang tidak terlihat. Kalau sosial media itu kan tidak ada income pemasukan yang jelas, tidak terlihat, tidak nampak, kejutan semua. Nah, dari meta itu usaha yang saya lakukan, kemudian saya memfaktakan usaha yang fakta yang terlihat dan nyata. Itu saya bikin kemis legi. Kemis legi itu warung sego pecel telur dadar, dan sebelum wujud warungnya itu ada, saya jualannya pre-order Mas. Kalau mau display makanan yang banyak dan lain-lain kan modalnya cukup banyak, jadi saya pre-order, booking tanggal itu harus bayar lunas. Dari situ alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, ada yang tertarik, ada yang laku, kemudian ada yang jajan ke sini. Kepuasannya lagi itu ada yang banyak yang repeat order. Jadi ketika datang sini, datang lagi, ngajak teman-temannya, ngajak orang-orang yang berbeda. Simbah dari saya itu kan dulu jualan pecel di saat saya masih kecil. Kebetulan Simbah kan asli Blitar, Jawa Timur. Saya ingat itu, kemudian saya tanya sama ibu, masih ingat resepnya bumbu pecel Simbah? Boten. Misale, ya aku sesok gawe, minta tolong dibuatkan bumbu pecel sama ibu, sama istri saya. Kok enak? Terus tak campur sama telur dadar. Wah masuk ya. Ada teman-teman yang main tak bikin ke, ya Mas aku masak iki, wah enak iki bakulan wae. Nah, semangat dari teman-teman tuh yang membuat tekad saya untuk bikin warung semakin kuat. Akhirnya saya bikin warung kemis legi, dan menunya di tahun pertama itu sego pecel telur dadar dan pendampingnya gorengan. Dari awal saya bikin itu memang terlihat ini tempat makan, tapi saya bikinnya ini adalah tempat ibadah bersama. Jadi tempat bersilaturahminya banyak orang, silaturahminya itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Bukanya kalau hari biasa dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Cuman ini karena bulan puasa kita buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Kalau sekarang kita ada nasi babatiso. Itu sih Mas, dua itu yang ini paling best seller di sini. Cuman kalau anak-anak gitu biasanya nasi ayam itu. Sedikit berkembang dan alhamdulillah banyak dikenal, banyak yang suka. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, semoga ya menjadi ibadah kita bersama. Yang jualan juga ibadah, yang datang ke sini ibadah secara tidak langsung, yang melayani orang datang ke sini melayani orang ibadah. Harapannya semoga terus berkembang dengan bijaksana dan memberikan manfaat. Apa yang ada di depan saya hari ini saya kerjakan. Besok saya manut sama Gusti Allah.